karena walaupun kita berusaha mengejar bobotnya bos, kalau perawatannya juga salah percuma aja. Toh ayamnya juga sakit ya kurus juga bos, kurus juga, percuma juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang tips dan cara mengejar bobot ayam, khususnya dalam hal ini adalah ternak ayam kampung. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 2023 1444 Hijriah bagi yang menjalankannya. Dan kebetulan hari ini adalah hari kedua. Dan kenapa kita bikin videonya malam bos, karena maklum di hari pertama dan kedua ini masih lumayan lemes ya. Jadi ya udah kita bikinnya malam aja, sembari ini tadi juga habis teraweh. Dan semoga buat sampean-sampean bos-bosku, sahabat bakal peternak seluruh Indonesia, puasanya dilancarkan dan yang pasti rezekinya juga dimudahkan dan diberkahi, sehingga nanti pada saat menjelang Idul Fitri bisa panennya lebih maksimal dan mencapai keuntungan dan profit yang lebih memuaskan tentunya. Oke, baiklah bosku, dan terkhusus malam ini di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana mengejar bobot ayam, mengingat permasalahan kita di ternak ayam kampung ini biasanya itu adalah karena bobot ayam kampung ini sangat lamban ya. Berbeda dengan ayam-ayam seperti ayam broiler yang hanya panen dalam waktu 35 hari. Kemudian ayam joper ya, silangan ayam bangkok dan ayam petelur yang panennya, masa panennya bisa mencapai hanya 60 hari bisa panen. Tetapi bagaimana dengan kasus-kasus ayam kampung asli atau ayam kampung pada umumnya yang masa panennya itu butuh waktu kadang 22 bulan setengah kalau untuk ayam KUB ya. Kemudian yang masa panennya itu bisa sampai 3 bulan. Tentunya ini kan menyita waktu pertama, kemudian yang kedua biaya operasionalnya, terutama pakan dan perawatannya juga. Oke, baiklah bosku, kita langsung aja ke materi bagaimana dengan tips dan trik cara untuk meningkatkan bobot ayam. Yang pertama adalah dari usia dini. Kita langsung ke ayamnya dulu. Aduh. Ini adalah DOC yang berusia hari ya. Jadi di sini paling tua itu seminggu 10 hari ya. Jadi rata-rata usianya di sini hampir seragam, selisihnya hanya 3-4 hari. Dan ini hasil penetasan kita murni dari mesin tetas bakal peternak ya, alhamdulillah. Dan di usia ini adalah usia penentu bos. Jadi kalau sampean mau tahu kuncinya bagaimana mengejar bobot, perhatikan di usia 0 sampai 30 hari. Karena di usia 0 sampai 30 hari ini adalah masa paling krusial, di mana di sini adalah pembentukan organ vital, pembentukan organ penting di dalam masa pertumbuhannya ya. Jadi pembentukan fondasi awal itu ayam sampai nantinya mau jadi apa itu tergantung di usia ini. Kemudian di masa 30 hari awal itu adalah masa pembentukan postur. Jadi perlu diperhatikan juga, yang pertama sekali itu adalah pakannya. Nah, di sini pakan yang kita gunakan adalah pakan fermentasi bos. Loh, kan pur nggak perlu difermentasi lagi, yaitu terserah sampean. Jadi di sini ada pro dan kontranya juga. Ingat bos, dinamis. Jadi ilmu peternakan itu sekali lagi saya katakan dinamis. Sampean boleh fermentasi, boleh juga enggak.
semuanya kembali kepada faktor kebiasaan dan kembali kepada faktor pengalaman sampean. Nah, menurut versi bakal peternak, alhamdulillah sih kalau menurut versi kita pertumbuhannya lebih cepat, kemudian juga bobotnya lebih bisa kita kejar, dan yang paling pasti bos ya, metode pemberiannya kalau tadi saya katakan adalah porsinya. Jadi 24 jam itu nggak boleh kosong bos. Jadi DOC itu nggak boleh kelaparan. Kemudian juga pemberian vitamin juga jangan terlalu sering. Ini saran saya bos ya. Jadi problematika tentang DOC mencret itu faktornya ada dua. Pertama karena kelebihan pemberian vitamin. Memang sih bagus, dan di beberapa kalangan peternak itu menggunakan metode pemberian vitamin. Saya setuju kalau soal itu, tetapi pemberian vitamin secara berlebih juga akan berefek kurang baik pada DOC. Kenapa? Karena lambat laun DOC ini akan malas makan bos, malas makan. Berbeda halnya dengan DOC bakal peternak, itu kita jujur saja pemberian kita hanya jamu-jamuan yang kita campur pada pakan yang kita fermentasi. Selanjutnya sampean bisa lihat sendiri, dia ngemil terus, makan terus ya. Kadang kalau istirahat seperti ini dia tidur, nanti bangun makan lagi ya kan. Jadi kerjaannya cuman BAB makan, BAB makan, tidur. Nah, jadi hampir tidak ada problem, dan bisa saya katakan bahwa kematian DOC di bakal peternak itu 0% sampai di usia 30 hari. Dan biasanya kendala terbesar kita peternak ayam kampung ini bukan di DOC sih sebenarnya bos, tetapi di usia remaja seperti ini. Ini lagi pada tidur ya, lampu sengaja pada saya matikan supaya mereka istirahatnya cukup, dan di sana juga saya biarkan gelap ya, biar mereka istirahat cukup. Pagi-pagi baru kita kasih makan. Kalau yang ini memang karena dalam posisi ngejar bobot, jadi kita kasih makan biarpun malam. Ini baru selesai kita kasih makan. Oke, itu yang pertama. Jadi dari masa DOC. Terus kemudian yang kedua dari usia 30 hari, kalau di versi kita jadi sesuai dengan tipsnya. Yang kedua di usia 30 hari, walaupun tidak diberikan penerangan diberikan hangat ya kan, tapi tetap porsi pakan di usia 30 hari tetap harus usia 30 hari sampai usia 45 hari, jadi 15 hari itu tetap diberikan penerangan supaya di malam hari pun masih bisa makan. Untuk meningkatkan bobotnya ya, posturnya yang pasti. Kemudian nanti setelah usia 45 hari baru dipindah seperti ini, baru pakannya dengan menggunakan cara metode normal, artinya pagi sore saja, malam tidak perlu makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampean umpamanya metode pemberian pakan sampean adalah 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, itu juga nggak masalah. Jadi kembali lagi ke cara dan bagaimana kebiasaan sampean saja bos. Jadi di sini semua kembali ke habit atau kebiasaan sampean. Kemudian yang menentukan faktor besar atau tidaknya, cepat atau tidaknya bobot itu juga kembali kepada genetik ayam. Genetik ini sangat dipengaruhi sekali dari pertama adalah indukan yang sehat ya. Indukan yang sehat ini penting bos. Kenapa? Karena kalau indukan itu tidak sehat, pada saat dia memiliki telur dan anakan, itu juga anakannya akan berpengaruh bos. Jadi kalau indukannya itu kurus, kemudian indukannya itu standarnya sangat rendah ya, kalau menurut saya itu mulai dari usianya, kemudian bobotnya, kemudian nutrisi kebutuhan pakannya juga sangat rendah, ini yang akan mempengaruhi hasil dari keturunannya. Jadi walaupun sampean umpamanya perawatannya bagus, kalau pada kenyataannya berasal dari indukan yang kurang bagus, kurang sehat, ya sama aja bos. Kemudian yang kedua berasal dari keturunan pejantan yang kurang berkualitas. Itu juga walaupun persentasenya kecil, tetapi juga sangat menentukan dalam hal ini untuk mendapatkan bobot cepat dalam peternakan, dalam budidaya ternak ayam kampung ini bos. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, dari indukan kemudian pejantan ya. Jadi kalau tadi itu dari pertama usia 0 sampai 30 hari, kemudian dari 30 hari sampai 45 hari, kemudian lagi berasal dari indukan ya, berasal dari indukan dan pejantan yang bagus. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan
dan kualitas nutrisi dari pakan itu sendiri. Ingat bos, setelah 0 sampai 30 hari itu pemberian kita adalah pulpur. Kemudian 30 hari sampai 45 hari itu kita mulai memperkenalkan dengan pakan-pakan alternatif. Kenapa? Karena di usia itu ayam akan semakin kuat makan tentunya ya. Disinilah kita harus mulai jeli. Jadi kalau kita tidak jeli ketika usianya sudah 30 hari ini, maka yang ada sampai itu akan merugi. Kenapa? Karena biaya operasional pakannya akan meningkat seiring usianya. Jadi di usia 30 hari sampai 45 hari ini, di usia seperti inilah, sampai mulai memperkenalkan dengan pakan alternatif. Seperti yang sampai lihat nih bos, ini bersih ya. Ini bersih juga. Ya, di sini saya sudah mulai memperkenalkan pakan fermentasi ampas kelapa, walaupun persentasenya sedikit ya, masih banyak purnya, tapi ya sampai lihat sendiri nih habis, dan telihnya itu besar-besar, sampai lihat sendiri. Ayamnya juga lincah-lincah, dan alhamdulillah nih bos, di posisi ini 0 kematian dan 0 yang sakit, alhamdulillah. Tuh sampai lihat sendiri tuh ya, sehat-sehat ya semua. Telihnya gede-gede, dan disinilah walaupun saya katakan tadi penting di masa 0 sampai 30 hari, di masa ini juga penting bos. Makanya diberikan penerangan supaya malam pun bisa kita berikan makan. Dan kebutuhan pakan, poin keempat yang saya maksud adalah nutrisinya. Nutrisi dalam hal ini adalah pemenuhan protein, karena untuk bertumbuh, untuk menjadi besar, untuk menjadi bobotnya maksimal, itu dibutuhkan protein yang cukup. Untuk protein yang cukup di usia 30 hari itu minimal 20%. Ya, berbeda ketika usianya sudah 1,5 bulan atau 45 hari hingga 2 bulan, proteinnya menurun bisa di 19%, atau serendah-rendahnya adalah 18%. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya bos. Jadi walaupun kita menggunakan pakan alternatif, tetap perhatikan kebutuhan nutrisi pakannya ya. Jadi ketika pemenuhan nutrisi pakan ini sudah tercukupi, hal berikutnya perlu kita perhatikan adalah sebelum usia 2 bulan, ayam seperti ini jangan dulu diumbar. Kalau sampai menggunakan metode umbaran atau semi umbaran, sebaiknya di usia seperti ini jangan dulu secepatnya diumbar. Biarkan dulu bobotnya terbentuk, baru kemudian kita bisa umbar. Karena pada saat ayam itu diumbar bos, maka pertumbuhannya itu akan lebih lambat, jauh lebih lambat. Kenapa? Karena energinya itu banyak habis ketika diumbar. Jadi nutrisi atau pemberian pakan itu akan lebih banyak larinya ke energi ketimbang pada pertumbuhan bobot tubuhnya. Jadi idealnya gimana? Ya memang sih kalau mau pertumbuhan bobot cepat itu ya seperti ini dulu. Kemudian poin terakhir yang perlu diperhatikan juga, kalau mau pertumbuhan bobotnya itu lebih cepat, sebaiknya gunakanlah sistem atau metode peternakan menggunakan sistem full intensif, atau ayam dari 0 hari sampai usia panen itu sebaiknya dibuatkan kandang sehingga dia tidak dilepas bebas. Tujuannya untuk apa? Agar energi tadi tidak terbuang percuma, sehingga nutrisi pakan itu diserap sepenuhnya untuk pertumbuhan tubuhnya. Jadi bobot, secara otomatis bobot akan lebih mudah dikejar ketika ayam itu tidak diumbar. Jadi kurang lebihnya seperti itu bos. Jadi ayam itu wajar kalau dia cepat besar, bobotnya cepat kita kejar kalau posisinya dia full intensif, atau ayam itu kita seperti ini pemeliharaan dalam kandang atau sistem full intensif. Oke bos ya. Oke. Jadi itu adalah 5 tips saat kita mau mengejar bobot khusus ternak ayam kampung. Dan ini adalah tahapan di bakal peternak. Di sana itu adalah penetasannya ya, kemudian turun, setelah menetas turun ke bawah. Ini adalah masa brooding sampai 30 hari, kemudian pindah ke sini selama 15 hari di sini. Setelah dia mulai terbentuk, kemudian bulunya sudah mulai lengkap ya, bulu DOC-nya udah mulai hilang, pindah ke sini ya. Setelah pindah ke sini, kemudian kita pindahkan ke sini, dan terakhir baru pindah ke sana menunggu masa panen atau kapan tiba waktunya akan kita panen.
Dan ini adalah kandang indukan kita sebagai penghasil telur. Penghasil telur di sini adalah kandang koloni yang rata-rata dihuni 1 pejantan 4 betina. Dan sekali lagi, kalau banyak bertanya, ini bukan kotak amal bos, ini adalah tempat telur. Jadi ini posisinya kita buat miring seperti ini, dan ini sudah pernah saya review juga. Posisinya miring dengan kemiringan 10 cm kemiringannya, tujuannya agar telur itu berkumpul di dalamnya. Jadi indukan itu tidak ada yang ngeram. Setelah dari sini baru kembali lagi rotasinya masuk ke sana ya, masuk ke sana. Kemudian kita tetaskan secara menggunakan mesin tetas manual ya, seperti kebiasaan bakal peternak. Dan sekali lagi, ini adalah musim hujan, kita sudah selalu perhatikan kebersihannya supaya jauh dari penyakit. Karena walaupun kita berusaha mengejar bobotnya bos, kalau perawatannya juga salah, percuma aja. Toh ayamnya juga sakit ya, kurus juga bos, kurus juga. Percuma juga kita kejar bobotnya kalau ujung-ujungnya ayamnya cacingan, percuma juga ya kan. Percuma juga kita kejar bobotnya kalau ujung-ujungnya ayamnya kanibal ya. Alhamdulillah di kandang kita tidak ada cacingan, tidak ada penyakit ayam, dan tidak ada kanibal. Yang pastinya ini selalu rutin kita lakukan. Sepele memang, tapi hal sepele seperti ini efeknya luar biasa kalau sampai abaikan. Dan sampai hari ini juga bakal peternak masih menggunakan metode yang itu saja. Ini seperti ini ya. Nah, karena banyak yang berkomentar di video bakal peternak, alah kontennya cuman itu aja, materinya cuman itu aja. Ingat bos, sukses itu ilmunya itu saja. Kalau ilmu sukses itu selalu berubah, kemarin A kemudian berubah lagi B, yang ada yang baru belajar ini bingung mau ikutin ilmu sukses yang mana ya kan. Jadi pendeknya saya katakan di video ini, ilmu sukses ternak ayam kampung itu saja. Oke, jadi mungkin itu saja dulu video sharing kita di malam ini. Dan sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa buat sampean. Semoga kuat ya, semoga kuat juga imannya. Jangan pecah sampai 30 hari ke depan, sampai lebaran Idul Fitri. Dan yang pasti panennya akan profit atau menghasilkan keuntungan yang maksimal dan memuaskan buat hari raya. Oke, itu saja dulu video bakal peternak kali ini. Dan jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jadi jangan lihat berapa jumlah populasi ayamnya, tetapi lihat ketekunan, disiplin, dan kemauan dari peternaknya. Maka tidak akan butuh waktu lama bos, populasi sampean juga akan bisa menjadi ratusan bahkan ribuan ekor. Jadi sekian video dari bakal peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.